Siapa yang diundang untuk menerima berkat-berkat Tuhan? Teman-teman, ini dijanjikan Tuhan. Nah, berkat ini ditujukan kepada siapa? Saya mau berkata, teman-teman, yang pertama, berkat Tuhan itu disediakan buat orang-orang yang Halo teman-teman, Shalom. Pada hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 1 dan 2 saja. Dua bagian ini adalah dua bagian yang saya khotbahkan kemarin di kebaktian hari Minggu. Saya ingin berbagi ke teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan perenungan ini menjadi berkat buat kita. Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Teman-teman, ini bagian yang memberkati saya sekali dalam persiapan khotbah saya kemarin. Kemarin saya berkhotbah dari Yesaya 55. Di dalam buku acuan khotbah saya, buku itu memberikan judul khotbah kemarin, Arahkanlah Hatimu kepada Tuhan. Teman-teman, mengarahkan hati kepada Tuhan itu kalau di gereja saya, kalimat-kalimat litani bersaut-sautan sebelum pendeta itu menumpangkan, memberikan berkat kepada jemaat. Jadi sebetulnya Yesaya 55 ayat 1 dan 2 ini mau menyampaikan, mau memberitahu kita bahwa Allah itu ingin mengundang kita kepada Dia. Allah itu ingin mengundang saudara dan saya kepada Dia supaya Allah itu memberkati kita. Dan Yesaya 55, teman-teman, Yesaya 55 letaknya itu dekat dengan Yesaya 53. 53-54. Saya baca sedikit saja untuk kita cuplik pada hari ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Teman-teman ingat peristiwa apa kalau baca ayat ini? Yesaya 53 4-6, saya baca 4 saja supaya nggak kepanjangan. Ini semua berbicara soal kematian Kristus. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita sekalian sesat seperti domba, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Peristiwa kematian Kristus. Yesaya 53 ayat 11 dan 12, saya tidak akan bacakan, bicara soal kebangkitan Kristus. Jadi Yesaya itu mampu melihat, teman-teman, 700 tahun ke depan. Seorang nabi yang memberikan khotbah yang profetik. Dia memberitahu bahwa 700 tahun lagi ada anak manusia, ada anak Allah, namanya Yesus Kristus. Dia akan mati tertikam karena pemberontakan kita. Dan dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, menanggung dosa banyak orang. Dia akan menjadi orang yang benar. Teman-teman, untuk memahami Yesaya 55, kita tidak bisa lepas dari Yesaya 53. Allah mengundang Anda dan saya untuk datang sama Dia, menerima berkat-berkatnya. Dan berkat-berkat Allah tidak bisa dilepaskan dari karya kematian dan kebangkitan Kristus. Nggak bisa. Ini sesuatu yang satu perikop dia, satu bingkai utama. Dan kalau teman-teman tahu William Carey, seorang misionaris yang ternama itu, dia pernah satu kali berkhotbah di depan para misionaris dan dia mengutip Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Saya nggak punya waktu buat membacakan ayat-ayat ini. Intinya adalah para misionaris akan melihat berkat Tuhan ketika banyak suku bangsa percaya kepada Tuhan. Ini bagian yang memang sangat baik, teman-teman. Yesaya sering disebut sebagai Injilnya Perjanjian Lama. Nah, teman-teman, apa sih yang Tuhan janjikan kepada kita? Berkat-berkat Tuhan seperti apa sih?
Teman-teman, saya mengajak kita melihat ke ayat 1 dan 2. Siapa yang diundang untuk menerima berkat-berkat Tuhan? Ayo, hai semua orang yang haus, marilah minumlah air, hai orang yang tidak punya uang. Mari, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Teman-teman, Tuhan memberikan berkat, menjanjikan berkat itu air, susu, dan anggur. Air adalah simbol pemulihan, penyegaran, kehidupan. Susu itu yang minum anak kecil. Anak saya kalau minta susu sekarang bilang, "Susu, papa." Dia mau minum susu. Dan anggur adalah simbol sukacita. Kalau kita happy, kalau kita seneng, kita minum anggur. Teman-teman, ini dijanjikan Tuhan. Ini diberikan sebagai invitation. Yuk, kamu ikut saya. Kalau kamu ikut saya kasih kamu kehidupan. Saya kasih kamu pertumbuhan rohani, karakter. Saya berikan kamu sukacita. Ini berkat-berkat Tuhan. Nah, berkat ini ditujukan kepada siapa, teman-teman? Bapak Ibu sekalian. Ayat yang pertama. Hai semua orang yang haus, mari minum air. Hai semua orang yang tidak mempunyai uang. Berkat Tuhan ini ditujukan kepada orang yang haus, yang butuh air. Kalau teman-teman seger, nggak diundang sama Tuhan. Hai orang yang tidak punya uang, terimalah gandum tanpa uang. Terimalah gandum tanpa uang. Ini gratis loh. Teman-teman, kalau nggak punya uang, Tuhan menyediakan berkat buat kita. Saya mau berkata, teman-teman, yang pertama, berkat Tuhan itu disediakan buat orang-orang yang miskin. Orang yang miskin tidak bisa, tidak memiliki apapun. Dia akan cenderung tangannya kosong dan meminta. Tapi kalau orang kaya, biasa tangannya penuh. Nggak mungkin dia minta. Orang dia semuanya self-fulfillment kok. Dia bisa memenuhi dirinya sendiri. Tapi kalau orang miskin, aduh Tuhan, saya mohon belas kasihan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dan ini mungkin yang lebih menohok ya, dalam perenungan saya, yang ayat yang kedua ini yang sangat relevan dengan kita. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Kalau yang pertama, Yesaya 55 ayat 1, orang miskin, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Nih, aku kasih kamu air, susu, anggur tanpa uang pembeli. Aku kasih. Yesaya 55 ayat yang kedua, orang yang punya uang, tapi menyalahgunakan uang itu. Kamu kok pakai uang buat sesuatu yang bukan roti sih? Kamu kok berjerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Teman-teman, ayat yang kedua ini adalah orang-orang yang menggunakan uang, menggunakan kekuatannya, tapi dia nggak pernah puas. Cari kerja terus. Ditawarin sama perusahaan A, gajinya naik 10%, pindah. 10% padahal nggak tahan 3 bulan. Bulan keempat langsung pindah lagi ke perusahaan B. Naik lagi 10%. Dikit-dikit naiknya. Ditawarin, dikasih fasilitas, pindah ke perusahaan X. Orang yang nggak pernah puas dengan pernikahannya. Gonta-ganti pasangan, seks menjadi berhala. Gonta-ganti baju, beli baju terus. Orang yang, apalagi? Macem-macem. Teman-teman bisa tambah sendiri. Orang yang gonta-ganti model rambut, orang yang gonta-ganti mobil, gonta-ganti rumah. Seluruh hidupnya itu habis-habisan untuk hal yang tidak mengenyangkan. Akibatnya apa? Orang seperti itu mengalami frustrasi. Frustrasi dia. Teman-teman, ayat 2 ini jelas sekali memberitahu kepada kita bahwa di dalam diri kita itu ada jiwa. Konstitusi tubuh manusia itu nggak hanya sekedar tubuh saja, tapi di dalamnya tuh ada jiwa. Dan kita butuh bukan hanya makanan, minuman. Kita butuh bukan hanya mobil, materi. Tapi kita juga membutuhkan Tuhan di sana. Jangan berpikir bahwa hidup ini akan penuh dan cukup hanya dengan materi saja.
Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita suka bercanda nggak? Eh, saya ini mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Saya ini mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Teman-teman, hari ini di tengah pandemi COVID, kita udah nggak bisa lagi bercanda kayak gitu. Itu nggak lucu. Kita lagi butuh sesuap nasi. Kita nggak lagi bisa punya berlian, teman-teman. Saya butuh makan. Kerja aja saya nggak bisa. Gaji saya dipotong 30%. Atau saya nggak terima gaji udah 2 bulan. Saya tetap kerja tapi saya nggak terima gaji. Berharap barangkali nanti bulan yang ketiga saya terima gaji saya. Saya membutuhkan sesuap nasi, bukan hanya segenggam berlian. Teman-teman, saya mau sharing sedikit. Di di bulan Februari tanggal 26, saya bersaat teduh dari Wahyu pasal 18. Itu hari pertama Rabu Abu. Wahyu 18 ayat yang ke-11. Saya mau bacakan dengan agak cepat buat kita. Pedagang-pedagang di bumi menangis berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, dari sutra, kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Segala yang mewah, yang indah telah hilang daripadamu dan tidak ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, kain ungu, kain kirmizi, yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dalam 4 bulan saja kira-kira, perekonomian dunia sedang turun sekali sekarang. Kontraksi, minus perekonomiannya. Bahkan Singapura dan Korsel, waktu video ini dibuat, mengumumkan resesi. Saya menulis renungan ini 26 Februari 2020, saya berkata bahwa saudara punya barang dagangan banyak, tapi perlu dikonversi menjadi uang. Uang perlu dikonversi jadi nasi. Teman-teman, perekonomian itu juga bergantung kepada Tuhan. Hidup ini bukan hanya bergantung pada perekonomian, tapi perekonomian itu juga bergantung kepada Tuhan. Artinya, hidup ini juga bergantung kepada Tuhan. Kita betul-betul membutuhkan sesuap nasi, teman-teman. Kalau kita punya emas, berlian, kita punya rumah, kita punya tanah, tapi nggak ada orang mau beli. Kita mau makan betonnya. Kita mau goreng berlian kita mau rebus. Tanah kita luas, kita mau makan tanah batu. Harga rumah turun 40%. Harga tanah turun 40%. Nggak ada orang bisa memprediksi sampai seperti ini. Pendeta Paul Gunadi menyampaikan di sebuah webinar minggu yang lalu, pandemi ini mengajarkan bahwa ada banyak hal yang nggak penting di hidup kita. Waduh teman-teman, saya terus terang tertusuk sekali membaca kalimat ini. Pandemi ini mengajarkan bahwa ada banyak hal yang nggak penting di hidup kita. Mengapa kita menghabiskan sesuatu untuk yang tidak mengenyangkan, yang bukan roti? Kita punya baju bagus-bagus, teman-teman. Sekarang hanya tersimpan rapih di rak baju kita, di lemari baju kita. Kita Zoom meeting juga cuma segini ke atas. Seolah-olah tidak berguna baju-baju kita yang mahal-mahal itu. Mari teman-teman kita merenungkan firman Tuhan. Mengapa kita membelanjakan sesuatu, upah jerih payah kita habis untuk yang tidak mengenyangkan?
teman-teman dan saya bukan hanya butuh perekonomian yang baik, tapi kita juga membutuhkan Tuhan. Perekonomian itu juga butuh Tuhan untuk dia bisa produce buat banyak orang. Semoga perenungan ini memberkati. God bless you.